Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra dengan NIM A321240099, kelas C, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas resume saya. Yang pertama, yang berjudul Stratifikasi Sosial Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan. Yang pertama ada pelapisan sosial atau stratifikasi sosial, perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarkis. Selanjutnya ada bentuk pelapisan sosial, yang pertama secara ekonomi, yang kedua ada secara politik. Selanjutnya ada faktor pelapisan sosial, yang pertama sengaja dibentuk, ada sistem pembagian tugas, kekuasaan, dan wewenang secara resmi dalam organisasi formal. Yang kedua ada secara sendirinya, ada jenis kelamin, usia, pendidikan atau kepandaian, keluarga keturunan, dan kekayaan. Selanjutnya ada sifat pelapisan sosial. Yang pertama ada sistem pelapisan tertutup atau ascribed status, disebut tanpa usaha atau bawaan. Yang kedua ada sistem pelapisan terbuka atau activate status, diperoleh dengan usaha atau prestasi gelar sarjana, kedokteran, pimpinan perusahaan. Yang ketiga ada assigned status atau status pemberian, status yang diberikan oleh masyarakat sebagai penghargaan atau jasa pahlawan ketua adat. Selanjutnya ada ukuran pelapisan sosial. Yang pertama ada kekayaan, yang kedua ada kehormatan, yang ketiga ada kepandaian, dan yang keempat ada kekuasaan. Selanjutnya ada masyarakat perdesaan adalah sekelompok orang dengan sifat homogen dan bermata pencaharian agraris. Ciri-cirinya yang pertama ada perbandingan antara lahan dan manusia besar, yang kedua ada lapangan kerja dominan agraris, yang ketiga hubungan antar warga sangat akrab, yang keempat ada norma agama kuat, dan yang kelima memegang teguh tradisi. Selanjutnya ada masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang dengan sifat heterogen dan bermata pencaharian non-agraris. Ciri-cirinya yang pertama adanya heterogenitas, yang kedua ada hubungan antara penduduk kurang akrab atau egois dan individualis. Yang ketiga ada lapangan kerja dominan industris atau non-agraris, yang keempat ada norma agama tidak begitu kuat, dan yang kelima ada pandangan hidup rasional. Baiklah, kita masuk ke materi kedua yang berjudul Sistem Ekonomi dan Ketimbangan Sosial. Yang pertama ada landasan sistem ekonomi Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, landasan ini sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomis yang berorientasi kepada pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisme. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosialisme, dan sosial demokratis dalam ekonomi, yaitu mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Yang kelima, keadilan sosial, yakni asas-asas persamaan atau emansipasi. Selanjutnya ada ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berplatform menurut Profesor Mubyarto tahun 1981. Yang pertama ada moral agama, yang kedua ada moral
kemerataan sosial. Yang ketiga ada moral nasionalisme ekonomi. Yang keempat ada moral kerakyatan. Yang kelima ada moral keadilan sosial. Selanjutnya, masih relevankah platform Pancasila dengan kondisi sosial ekonomi saat ini? Relevan tersebut dapat dideteksi melalui 3 konteks, yaitu yang pertama ada cita-cita ideal pendiri bangsa, yang kedua ada praktek rakyat, dan yang ketiga ada praktek ekonomi aktual berwatak liberal, individualistis, dan kapitalistik. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.